Nah, jadi kalau Abdul Somad mengatakan orang seperti Panji Gumilang harus ditangkap dengan alasan gara-gara menyampaikan salam Yahudi, maka sekarang kita harus berpikir bahwa sebenarnya yang harus ditangkap ini bukan Panji Gumilang, ya. Tangkap Abdul Somad, masukkan rumah sakit jiwa. Ajaran Abdul Somad itu ajaran bodoh dan menyesatkan umat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap. Rusak NKRI ini. Kalau ustadznya model-model kayak Abdul Somad. Kawan-kawan silakan sebarkan video ini. Bila perlu viralkan ya. Biar seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa Abdul Somad ini sebenarnya tidak layak diikuti. Ya. Ustadz satu ini tidak layak diikuti. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa izinkan saya mengucapkan salam rahayu sagung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Arab, Assalamualaikum. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas ya. Viral video di TikTok dan di beberapa sosial media lainnya. Cuplikan ceramah Abdul Somad yang terkesan banget benci dan anti sekali dengan salam Yahudi. Ya. Dalam rangka Abdul Somad mengkritik salam Yahudi yang disampaikan oleh Panji Gumilang ya, pemilik pesantren Al Zaitun itu. Kemudian Abdul Somad mengatakan bahwa Panji Gumilang harus ditangkap. Nah, ya. Oke, kita simak dulu. Demikian cuplikan videonya. Ceramah Abdul Somad. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap. Nah, sahabat-sahabat, izinkan saya memberikan reaksi ya dan tanggapan ya, opini ya. Teman-teman, saya tidak berpihak sama sekali kepada Panji Gumilang. Ya, saya tidak ada kepentingan apapun dengan Panji Gumilang maupun Al Zaitun dalam hal-hal lain. Tetapi ketika seorang Panji Gumilang mengumandangkan Shalom Aleichem yang merupakan salam dalam bahasa Ibrani ya, yang artinya salam sejahtera atau salam kesejahteraan ya. Bahasa Ibraninya Shalom Aleichem. Kemudian banyak orang kejang-kejang ya, dan termasuk dalam hal ini Abdul Somad. Dan dengan sangat cerobohnya, dengan sangat bodoh banget ini Abdul Somad mengatakan bahwa gara-gara mengucapkan Shalom Aleichem maka Panji Gumilang harus ditangkap. Tangkap orang ini, tangkap. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak teman-teman untuk menyimak. Sekitar 11 tahun yang lalu ada video juga yang beredar. Kelompok dari jemaahnya Cak Nun, yaitu jemaah Kiai Kanjeng ya, MH Ainun Najib yang sekarang sudah jadi Mbah Nun. Itu juga pernah dalam jemaahnya melantunkan Shalom Aleichem atau salam dalam bahasa Ibrani. Oke, kita simak dulu cuplikan videonya. Demikian. Jadi teman-teman buka aja di YouTube, kemudian ketik kata kuncinya Salam Yahudi Kiai Kanjeng gitu ya. Nanti akan muncul beberapa video. Dan salah satunya ini ya, di channel Silau ya, nggak kelihatan ya. Oke, saya bacakan, nanti teman-teman cari sendiri. Di channel Muhammad Akbar. Ini video ini sudah ditonton 163,000 views. 163.000 penonton.
11 years ago ya, sudah 11 tahun yang lalu. Jadi 11 tahun yang lalu pernah diadakan acara di jemaahnya Cak Nun, Kiai Kanjeng ya, MH Ainun Najib. Dan ini ada rekamannya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Silau ya. Nggak apa-apa, dengerin aja suaranya. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya. Teman-teman nanti bisa lihat langsung ya. Cari di YouTube, klik aja kata kunci Shalom Aleichem Kiai Kanjeng ya, atau Salam Yahudi Kiai Kanjeng. Itu ada beberapa channel YouTube yang pernah menampilkan itu. Salah satunya ini ya, channel Muhammad Akbar 11 tahun yang lalu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau saya sampaikan adalah mengapa seorang Abdul Somad kebakaran jenggot dan memprovokasi orang untuk menangkap Panji Gumilang dengan alasan Panji Gumilang menyampaikan salam Yahudi. Tetapi kenapa Dul Somad tidak mengatakan bahwa jemaahnya Cak Nun ya, MH Ainun Najib, yang juga mengumandangkan salam Yahudi di acara yang dihadiri oleh ratusan orang itu? Kenapa? Sekali lagi ya, Abdul Somad menyuruh orang untuk menangkap Panji Gumilang gara-gara Panji Gumilang melantunkan salam Yahudi. Padahal hal yang sama, bahkan lebih terorganisir, rapi, dilakukan juga oleh Kiai Kanjeng alias jemaahnya Kiai Cak Nun ya, MH Ainun Najib, beberapa belas tahun yang lalu. Ayo. Kenapa Abdul Somad tidak juga berani mengatakan, tangkap Kiai Kanjeng, jemaah Kiai Kanjeng, tangkap jemaahnya Cak Nun, tangkap Cak Nun, karena Cak Nun mengatakan salam Yahudi. Ayo, tangkap. Berani nggak Abdul Somad ngomong gitu? Nggak bakal berani. Kenapa? Kenapa Abdul Somad nggak berani? Nyuruh orang nangkap Panji Gumilang. Padahal yang disampaikan Panji Gumilang sama persis yang belasan tahun yang lalu pernah disampaikan dalam jemaahnya Cak Nun atau Kiai MH Ainun Najib. Ya, di jemaahnya yang namanya Kiai Kanjeng itu. Shalom Aleichem, Hafenu Shalom Aleichem. Itu salam Yahudi. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman ya. Mungkin ada di antara Anda yang masih berpikiran kadarun atau kotor, butek ya, kadrun seperti Abdul Somad ini. Anda belum tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang begitu antipati dengan Yahudi itu adalah orang-orang yang bodoh banget saya katakan. Anda boleh anti dengan tidak suka dengan Zionisnya Israel, tapi jangan anti Yahudi. Oke, kita simak dulu cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz yang juga bergelar LC dan Master Agama ya. Gelarnya LC dan MAG. Ustadz ini namanya Tabrani Sabirin. Demikian cuplikan videonya. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Coba lihat sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Jelas? Ya. Ada darah Yahudi di dalam dirinya Nabi Muhammad. Ayo.
Apa Abdul Somad berani mengatakan Ustadz Tabrani Sabirin itu bodoh, harus ditangkap? Ketika Ustadz Tabrani Sabirin mengatakan ada darah Yahudi dalam dirinya Nabi Muhammad. Oke, lanjut lagi. Kita simak cuplikan video yang juga bagus. Bicara tentang makna Yahudi. Yahudi yang sejati, Nasrani yang sejati itu apa? Nih, cuplikan video dari Kiai Saiful Karim. Berikut ini videonya. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasara jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Kadang nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebenciannya di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita... Nah, jelas ya. Yahudi dalam makna esensinya adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi artinya Anda semua yang masih pikirannya kadrun atau budak atau kotor seperti Abdul Somad, kalian itu bodoh banget. Begitu benci dengan Yahudi, benci mati dengan Yahudi. Padahal setiap hari Anda memakai teknologi hasil karya orang Yahudi. Internet itu hasil Yahudi. Ya, banyak sekali, coba. Anda banyak yang nggak sadar. Bahkan jangan-jangan celana dalam yang dipakai Abdul Somad dan pengikut-pengikutnya. Itu juga tidak lepas dari desain orang-orang Yahudi. Jadi Anda terlalu picik gitu loh. Kalau begitu benci, antipati dengan Yahudi. Bodoh banget. Ya, jadi teman-teman. Sekali lagi dengan segala hormat harus saya katakan. Makin rusak NKRI ini. Kalau ustadznya model-model kayak Abdul Somad. Dianggap ustadz, dianggap ulama. Ulama itu artinya orang yang berilmu agama. Ilmu apa kayak gitu itu? Provokator ya. Dulu apa yang dilakukan? Menjelek-jelekan, mengolok-olok agama Kristen, mengolok-olok simbol salib. Salib itu simbolnya agama Kristen. Diolok-olok katanya ada jin kafir. Kemudian dia juga mengolok-olok di depan jemaatnya. Haleluya. Jemaahnya ikut ketawa-ketawa. Hahaha. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam. Karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Salib itu simbol Kristiani, simbol Kristen. Haleluya itu artinya halelu, itu artinya terpujilah. Yah itu nama Yahweh, Yahwa. Allah atau sesembahannya Nabi Musa.
sesembahannya Yesus Kristus, sesembahannya bangsa Yahudi. Itu Yahweh. Diolok-olok juga sama Abdul Somad. Teman-teman harus tahu, ya. Sikap mengolok-olok sesembahan agama lain seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad, itu sama sekali bukan sikap seorang muslim, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, mau Anda gelarnya ustadz atau ulama, kalau Anda suka mengolok-olok sesembahan atau agama lain, Anda itu jelas bukan pengikut Al-Quran, bukan pengikut Nabi Muhammad. Saya kasih dalilnya. Baca surat Al-An'am, surat ke-6, surat Al-An'am, ayat 108. Tegas di ayat itu dikatakan, janganlah kamu mencaci maki atau memaki, mengolok-olok sembahan agama lain. Ayat surat Al-An'am ayat 108. Ini adalah ayat yang sifatnya mukamat. Jadi bukan ayat yang mutasyabihat, bukan ayat yang bersifat perumpamaan atau amsal atau tamsil, bukan. Ini ayat yang jelas ceto welo-welo. Larangannya jelas ini. Tidak boleh menghina atau mencaci, mengolok-olok sembahan agama lain. Jadi meskipun ada agama lain mau nyembah gunung, nyembah batu, nyembah uang, nyembah manusia, nggak boleh diolok-olok. Itu ajaran Al-Quran. Lah, tetapi praktek yang sering dilakukan oleh Abdul Somad ketika mengolok-olok sesembahan agama Kristen, mengolok-olok sesembahan agama Yahudi, itu jelas tidak sesuai dengan Al-An'am ayat 108. Maka tegas saya katakan, dalam hal ini Abdul Somad itu bukan muslim. Islam abal-abal. Ngakunya aja ustadz, ngakunya ulama. Islam yang sejati, Islam yang asli, itu tidak mungkin melakukan sikap-sikap seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad ini, teman-teman. Ingat-ingat ayatnya. Surat Al-An'am ayat 108. Kalau Anda Islam sejati, Anda betul-betul muslim, tidak boleh mengolok-olok sembahan agama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dulu Abdul Somad mengolok-olok haleluya. Ya, halelu itu artinya terpujilah. Yah itu Yahwa. Terpujilah Yahwa. Anda tahu siapa Yahwa? Siapa Yahweh? Yahweh itu adalah sesembahan yang diberitakan oleh Nabi Musa. Sesembahannya bangsa Israel. Sesembahannya Yahudi. Dan Anda tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran? Allah yang diberitakan di Al-Quran yang dikatakan sebagai yang maha suci dan maha tinggi atau Subhanahu wa Ta'ala. Itulah juga Yahweh, sesembahannya orang Yahudi. Masih minta dalil, ya, ada beberapa dalil. Salah satunya saya kasih dalilnya. Buka surat Yunus di Al-Quran ya. Surat ke-10, surat Yunus, baca ayat 90. Itu dikisahkan ketika Fir'aun hampir mati dan mau tenggelam. Kemudian dia berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Ya, itu pernyataan Fir'aun yang tercatat di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 90. Tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Yunus, surat ke-10 ayat 90. Ya, jadi dengan tegas harus saya sampaikan ini. Kalau orang-orang model Abdul Somad ini begitu antipati dengan Yahudi, kalian itu tidak paham agama sama sekali. Kalian itu Islam abal-abal. Kalian tidak kenal Nabi Muhammad. Ingat tadi di cuplikan videonya Ustadz Tabrani Sabirin, LC, MAG ya. Sarjana agama itu ya. Master agama itu. Sudah mengatakan, ada darah Yahudi dalam diri Nabi Muhammad. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Semua tes sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Kemudian cuplikan video dari Ustadz Saiful Karim. Memaknai kata Yahudi yang sejati. Itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya.
Jadi kalau Anda begitu antipati dengan Yahudi, artinya Anda itu nggak paham agama sama sekali. Iya teman-teman, parah banget ini. Ajaran model Abdul Somad ini parah. Tapi pengikutnya banyak. Nah, jadi kalau Abdul Somad mengatakan orang seperti Panji Gumilang harus ditangkap dengan alasan gara-gara menyampaikan salam Yahudi, maka sekarang kita harus berpikir bahwa sebenarnya yang harus ditangkap ini bukan Panji Gumilang karena menyampaikan salam Yahudi, tapi yang harus segera ditangkap adalah Abdul Somad. Ya, sekali lagi, yang harus segera ditangkap adalah Abdul Somad karena telah selalu menyebarkan pembodohan publik. Tapi ditangkap, jangan dimasukkan penjara, Pak Polisi ya. Abdul Somad jangan ditangkap dan dimasukkan penjara, tapi perlunya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, supaya jiwanya sehat, supaya hatinya tidak kufur, tidak kafir, tidak tertutup. Ya, supaya pikirannya tidak kadrun, tidak budek, tidak kotor ya. Tangkap Abdul Somad, masukkan rumah sakit jiwa. Oke, sekian pada video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihim shalom. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam kesejahteraan. Semangat. Nusantara Jaya. NKRI Jaya. Bersihkan Nusantara dari kadrun-kadrun. Merdeka.